Bantuan modal dari Kak Sul. Nonton video ini sampai habis, tulis di bawah usaha apa yang ingin kalian buat. Jangan lupa like dan subscribe. Mau sukses, mau makan enak, mau happy itu perlu modal, iya kan? Kalau nggak ada modal, terus malas meminta orang tua, mak, pak, sampai di mana? Orang tua kita ada waktunya meninggal. Sedangkan kita ini masih panjang perjalanan. Kalau bukan kita mau bangkit siapa? Gitu loh. Intinya pada diri kita, ayo bangkit, semangat, hilangkan pemalas. Tidak ada orang malas itu sukses. Ya kita kerja keras aja belum ada yang sukses. Kenapa namanya ini? Ada kaneke, ada baronang, ada cepa. Yang apa yang paling laris? Relatif, Relatif yang paling laku, relatif juga. yang paling banyak, Relatif paling banyak juga. dibeli, Sama semua. yang paling mahal, Relatif. relatif, yang paling murah. Relatif juga. Juga. Karena gini loh, pasaran murah kalau besar kita kasih murah, kalau pas pasaran mahal, tapi kan angin laut. Oh apa. begitu. Jadi ini harganya tidak menetap. Naik turun tergantung Kecuali ikan. cumi, udang, kepiting, cumi kung, cumi saus, cumi rebus itu 50, kecuali cumi teh 70. Oh gitu. Ini satu hari biasa berapa ikan ini? Tak pernah itu Oh kok. tidak pernah dihitung. Berapa masih begitu habis? Iya, insya Allah. Bismillah. Mempertahankan mas kualitas. Intinya itu. Intinya itu. Oh, gini loh mas ya. Sebenarnya sama banyak semua sayur laut di mana-mana sama. Semua sama. Di si A, si B, si C, si D sama sayur laut. Samping malah di belakang warung saya ini ada. Ya kan? Di samping warung saya juga ada. Sama. Nah, intinya bagaimana kita memperkuat ini kualitas kita. Misalnya sambelnya jangan dirubah. Ya kalau memang misalnya pola masanya karyawan ya memang customer ada sih komplain. Mbak kurang enak, Mbak kurang ini. Ya minta maaf ya nanti saya rubah lagi. Sebenarnya cambukan bagi kami bahwasanya oke begini harusnya minta yang customer saya itu kayak gini. Jadi kadang-kadang Mbak kenapa sih si cuminya harus begini keras sekali? Saya bilang kalau cuminya yang cuma minta 1-2 orang mungkin kami bisa lagi bagus. Ini banyak customer ACB jadi kita memang buat awalnya banyak gitu loh. Jadi intinya itu setiap ada komplain harus inovasi atau evaluasi ya. Iya, betul. Bakar. Yang bakarku 2. Nah, ini kayak 50. Ini apa ini? Udang asam manis. Udang asam manis. Berapa itu? Ini 50. 50. Ya. Ini Duitnya 80, kadang 75. ini kadang 75. Ini kikil. Bikin apa ini? Kayak soto daging begitu. Kalau orang Makassar kikil. Kalau saya orang Makassar kan orang Jawa kan soto daging. Daging sapi. Iya, ada kan yang lain? Daging kambing. Enggak. Ini Ini cek kangkung. berapa ini kangkung? Ini 10.000. Ini nasi. Iya. Ini apa ini? Itu urat nih. Apa itu dibilang? Ini dasarnya free, rasa mangganya 10.000. Ini dari apa ini? Ini dari kelapa, udah kurang khas memang Jawa. Wah, Jawa ini. Iya. Ini Rasa mangga. kacang mangga. Oh iya, nah itu. Ini yang sambalnya bibit doer. Sambal bibit. Oh, Nah, ini sambalnya apa? ini sambal juga, sambal terasi, sambal kacang, dan nggak pedis. Misalnya orang-orang sudah suka pedis. Ini sambal bibit doer, ini sambal terasi. Nama saya Suwarsi, atau lebih dikenal adalah Mbak Atun. Mbak Atun. Ya. Iya. Usaha di
di Sari Laut itu kalau berdiri sendiri itu sudah 12-13 tahunan. 13 tahun, Masya Allah. lamanya. 13 tahun. Tapi awal mulanya itu sebenarnya merintis Sarlai itu sejak tahun 86-87 sekitar itu. Itu masih awal-awal Sari Laut di Makassar ada. Begitu. Iya. Itu masih gabung ada Pak Toha, itu Pak Toha masih satu partner dengan kakak saya karena kebetulan Pak Toha itu sepupu gitu loh. Oh, begitu. Masih kita keluarga sendiri kelola kepiting apa gitu. Tapi memang sekarang kan ikuti zaman, ikuti kemauan selera lidah gitu. Dulu ada bumbu kacang, bumbu nanas, tahun-tahun yang dulu. Tahun-tahun lalu. Terus mulai berkembang per bulan ada mie teman 1 orang 2 orang ya kita ikuti semua dengan modifikasi yang sesuka-suka mereka gitu loh. Terus sampai tuh kalau nggak salah tuh saya masih kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Saya masih bantu itu semua. Iya. Pulang kerja, pulang sekolah, masak nasi, bantu kakak lagi buat bumbu ini, bumbu itu. Begitu. Itu dapurnya. Berapa pegawainya di sini, Bu? Aduh. Ada deh, kepo deh. Rahasia perusahaan. Ada 100. Oh, nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. 200. Tidak ada. 100 aja nggak ada, apalagi 100, 200. Ini kan ada keluarga juga. Oh, gitu. Kalau yang warung di depan itu mana? Yang warung di depan. Bisa di Batur itu yang pertama. Oh, sudah berapa cabangnya? Kan ini yang kedua, yang pertama di Pukul situ yang samping Primagama. Itu yang pertama. Jadi berapa cabangnya? 3? Baru 2. Oh, baru 2. Jadi depan sini ya? Depan. Iya. Di sini yang kedua. Iya. Ramai yang mana, Bu? Sama-sama. Sama-sama ramainya. Ini saat ini saya berdiri nih, saya duduk sini nih Jalan Ujung Pandang, kebetulan di samping auditorium RRI dan ruangnya masih lingkungan RRI. Kalau yang pertamanya itu masih di seberang Oh, jalan. sudah ada cabang kan? Ini cabang atau? Ini sebenarnya cabangnya. Cabang. Nah, Berapa cabang? baru 1. Oh, baru 1. Mudah-mudahan 3, 4 ya. Amin, insya Allah. Ya, Ibu, sebelum usaha ini, apa kegiatannya? Atau apa usahanya sebelum ini? Saya lulus kuliah langsung buka Sari Laut. Langsung buka? Iya. Jadi memang khusus kita dunia perdagangan artinya orang bilang penjualan Oh, begitu. kuliner. Dulu ini inspirasinya atau idenya dapat dari mana sehingga mau buka ini warung? Itu dulu almarhum Pak Slamet yang kasih motivasi adik-adik iparnya. Dia buka warung itu untuk keluarga, untuk beliau. Akhir kami itu dididik keras gitu loh. Bahwasanya bukan untuk sekolah tok, tapi untuk ya kayak begini, lepas dari keluarga kamu bisa mandiri gitu. Oh, begitu ceritanya. Bu, memang sudah ada basic? Basic pasti ada, sejak kecil. Harus memang pakai. Dorong gerobak dari petinggian apa itu kalau di Manado itu kita memang jualan sana itu dari Manado Mas. Jual cendol, jual tahu gula, terus jual gado-gado sama soto kita dorong gerobak. Nanjakan kita kan dekat pegunungan, agak gunung sih kita dulu itu. Kampung Godol itu jadi kalau kita itu udah biasa hidup keras biasa, gitu. hidup keras ya. Yang paling sulit kami itu waktu 3 tahun yang lalu, 1 tahun kan 3 tahun berturut-turut itu PPKM. Otomatis kita ikuti pemerintah setempat. Pemerintah bilang tutup jam 12, tutup jam 7, tutup jam kita ikuti. Jadi kita yang sulit ya itu. Titik nol itu awal-awalnya kita masih merintis antara saya dan suami saya. Nah, belum ada karyawan, kami datang ke warung itu dari jam 12 siang. Jam 12 siang itu waktu itu lagi hamil-hamilnya ya. Hamil anak pertama. Hamil anak pertama itu suami di dalam masak-masak apa, atur meja, atur apa, saya bagian cari pelanggan. Boro-boro dapat pelaris Mas dari jam sore sampai sore itu nggak ada. Pelarisku jam 2 pagi. Tidak ada yang laku, jam 2 pagi baru laku. Baru itu pun teman-teman ngamen.
kan kebetulan ada teman-teman yang amen. Jadi teman-teman yang beli tahu tempe, ayam goreng kecap, ya saya layani, alhamdulillah ada pelaris. Itu sebenarnya, tapi motivasi saya Mas. Tapi setelah alami itu masih tetap mau berjuang. Setiap kita masih hidup, kita harus berjuang Mas. Nggak boleh patah semangat. Artinya berjuang, tapi kita harus syukuri juga. Tidak kapok, tidak ada pernah berpikir bilang ini makanannya enak atau enggak sih, kenapa tidak ada yang beli? Begitu. Saya nggak ada motivasi kayak begitu Mas. Itu sebenarnya memang begitu kehidupan. Gitu. Nah itulah kehidupan. Pasang surut pasti ada. Awal mulanya memperkenalkan memang gitu. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa berkreasi di warung itu, apa yang kurang, kenapa bisa, tapi kita jalani saja, inilah kehidupan. Gitu lah. Itu prinsipnya ya. Iya. Ibu, boleh tahu kalau ingat dulu modal awalnya buka itu warung waktu awal-awal berapa? 10 juta. 10 juta awal pertama kali buka. Itu modalnya dari mana itu? Didapat. Saya didapat itu waktu mama almarhum meninggal, dikasih simpanan uang 10 juta. Almarhum 10 juta itu dia pesan ke saudara-saudara saya, adikmu. Kebetulan waktu itu saya belum ada yang sukses, belum saya sukses. Jadi orang tua pasti mana sih meninggalkan anak dengan kesedihan. Jadi orang tua saya almarhumah menyampaikan ke saudara, adikmu tolong dibantu adikmu. Ya jadi dengan dirangkul sama keluarga, akhirnya kami pelan-pelan support dari keluarga, harus kamu bisa sabar. Begitu, itulah kehidupan. Mas, kita ini Mas ya, boro-boro 500.000 per malam, sudah bersyukur. Aduh, kayak uang 500.000 tuh sudah banyak banget waktu itu, 13 tahun yang lalu ya. Karena 100.000 saja Mas, sudah alhamdulillah ya Allah. Yang penting adalah yang penting ada gitu. Beli beras, waktu itu belum ada gas, jadi masih pakai minyak tanah. minyak tanah. Udah kita sudah syukuri. Jadi kalau dapat 500 itu alhamdulillah ya Allah. Subhanallah waktu itu. Sampai kita berpikir begini sama teman saya ya, yang sama dengan saya ya, belum ada yang sukses gitu. Iya. Kapan ya kita rasain dapat uang 500.000 satu malam? Itu mimpinya. Tapi ya kita berusaha, sabar. Sampai saya berojol melahirkan anak. Suami saya sampai jam 7 pagi baru pulang. Ya udah, saya bilang, "Pah, dapat berapa?" Dapat 400, syukur alhamdulillah. Beli cemangi masih murah-murah. Masih cemangi bisa saya nyimpen nih 20.000 atau 30.000, saya simpan. Oh gitu. Iya. Bu, kalau boleh tahu sekarang berapa omsetnya? Saya nggak bisa sebutkan nominal, tapi alhamdulillah kita syukuri cukup, sangat cukup gitu. Yang pentingnya sudah bayar pajak, ada kesimpan, bayar karyawan sudah kusimpan. Intinya kebutuhan gitu. Beli obat-obatan untuk karyawan, siapa tuh dia sakit perut, sakit kepala, ya istilah K3-nya kami lah. Maaf Mas ya, kalau masalah sedekah insya Allah bismillah, saya nggak munafik, adalah, tapi tidak menutup kemungkinan saya bahwasanya harus ke arah si terus kita sedekahkan gitu loh. Saya Mas jujur, setiap maaf aja bla bla bla, saya bilang gini, oh setiap hari ini saya harus ke sana dengan style saya yang amburadul aja deh gitu loh. Saya nggak mau pakai identitas Sarilaut Batun, tidak. Nah, tapi saya bismillah insya Allah ada, kalau ada tiap minggu kami bismillah. Ya iyalah Mas, semua itu ada kaitan-kait gitu loh, ada kaitan. Gini Mas ya, ada pepatah bilang, sedekahlah dulu orang dekat kamu, baru keluar. Iya kan? Jadi lawang kalau bahasa saya sendiri pribadi, ngapain nyelamatin orang sedangkan kita mau tenggelam gitu loh. Selamatkan dulu ini keluarga, baru ke orang lain. Ada lebihnya, bismillah insya Allah pasti ada gitu. Nggak usah takut, selagi mau berusaha insya Allah pasti ada hasilnya gitu. Yang penting bersyukur, berusaha dan berdoa. Intinya ya. Iya. Harap
depan cita-cita saya kepingin sekali karyawan saya ajak umroh. Oh gitu, Masya Allah. Mulia sekali Bu ya. Saya cita-cita saya begitu. Apa lagi? Saya nggak bawa muluk-muluk Mas, insya Allah aja. Bismillah, kalau ada rezeki pasti insya Allah ada itu. Bismillah. Kepuasan batin rohani, batin jasmani pasti ada. Itu pasti. Oke.